Selamat pagi, siang, sore, malam, Empower dan juga teman-teman yang lagi pantengin YouTube-nya Radio buat kesempatan hari ini gitu kan ya. Balik lagi di podcast Nano Narko. Anak muda say no to narkoba, mantap ya. Balik lagi bareng sama Nano BNN, bagian nanya-nanya ya, dan juga ada di sini udah barengan sama satu orang yang sangat luar biasa. Beliau ini namanya adalah Pak Damar ya Pak, betul ya? Pak Damar, beliau juga dari BNN, bagian jawab-jawab ya. Bagian jawab-jawab. Enggak sih, kalau Pak Damar ini kebetulan adalah bagian dari pemberantasan Pak Damar ya. Pemberantasan BNNP Jawa Timur. Jawa Timur, luar biasa. Ada yel-yel nggak Pak kalau BNN Pak? Jatim Sangar. Ya, Jatim Sangar, Sobat Sangar nih, baru Sobat Sangar gitu. Sobat Sangar ya, Sobat Sangar ya. Jatim Sangar, BNNP Jawa Timur, Jatim Sangar gitu Pak ya. Nanti aja at the end of acara ya Pak ya. Oke, siap. Oke, tapi yang pasti untuk kesempatan hari ini kita lagi ngobrol gitu kan, spesial. Balik lagi ini episode yang ketiga sebetulnya Pak Damar. Kalau kemarin yang pertama udah sama Pak Awang ya kan. Iya. Terus kedua kemarin sama Pak Anto. Hari ini kehormatan gitu kan bareng sama Pak Damar ya. Pak Damar sehat Pak Damar? Sehat alhamdulillah. Ya? Pak Damar ini FYI adalah wong Surabaya nyel ya. Nyel. Kelahiran Surabaya, tugas di Surabaya. Luar biasa banget ya. Pernah bertugas di luar Surabaya nggak Pak? Pernah ya? Di Aceh pernah, Madura pernah. Wih. Probolinggo, Mojokerto. Daerah sangar-sangar loh Pak ya berarti ya. Ya demikian lah. Demikian, terima kasih ya. Iya, oke. Ini beliau ini adalah dari pemberantasan gitu kan ya. Kenapa beliau ditaruh pemberantasan? Kita penasaran sebetulnya backgroundnya beliau nih apa Pak? Kalau Pak Damar sendiri backgroundnya apa Pak? Terima kasih Mas. Boleh disapa dulu mungkin Sobat Sangar ya, Sobat Sangar. Sehat tanpa narkoba. Yoi, Sobat Sangar sehat tanpa narkoba, mantap ya. Jauhi narkoba, dekati saya. Nah, gitu ya. Kalau area-area ini Pak biasa nih jauhi narkoba, dekati janda muda. Aduh. Makanya loh area-area ini Pak ya. Tapi Pak Damar, secara background Pak Damar dulu apa nih? Kok sampai akhirnya ditaruh di pemberantasan gitu kan? Ini kalau misalkan orang yang tidak mempunyai ilmunya dan pengalamannya, pasti nggak mungkin ditaruh di divisi pemberantasan Pak. Baik. Latar belakang saya di bidang reskrim. Wih. Kriminal umum. Awalnya waktu tugas di Madura, Bangkalan. Kemudian sempat ditugaskan di Unit Krimsus. Oke. Kemudian di Narkoba Polda sesaat sebelum diperintahkan oleh pimpinan untuk diperbantukan di BNN ya, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya, betul sekali. Jadi intinya beliau ini adalah basicnya dari kepolisian guys gitu kan. Jadi kalau ngomongin tentang yang namanya pemberantasan narkoba itu kayaknya beliau udah segojangan lah ibaratnya gitu ya, bisa dibilang gitu ya Pak Damar ya. Ya, terima kasih pujiannya. Terima kasih pujiannya Pak Damar. Cuman gini, kalau kita ngomongin tentang tugas dari bagian pemberantasan dari BNN ya, itu tugas utamanya kayak gimana tuh Pak Damar? Baik. Untuk tugas utama di pemberantasan BNN, pemberantasan BNN, sama seperti halnya di rekan-rekan kepolisian, kita melakukan tindakan represif, dalam arti penegakan hukum. Namun ada sedikit tambahan, kita juga menangani assessment ya, dalam rangka assessment terpadu di bidang narkotik. Gitu. Itu tambahannya. Ya. Terus apa ya yang ngebikin perbedaan antara narkoba di tangan sama BNN sama polisi, Pak? Apa sebetulnya? Apakah nggak sering overlapping di situ gitu maksudnya? Saya rasa tidak, karena saling kolaborasi dan saling mendukung. Namun memang ada sedikit perbedaan. Jadi begini, kalau kita melihat narkotik antara kepolisian dan BNN, kita melihat ke undang-undangnya. Undang-undang ya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu BNN diatur khusus di situ. Di sana ada fungsi pencegahan dan pemberdayaan, kemudian ada fungsi rehabilitasi, kemudian ada fungsi pemberantasan. Nah, di bidang pemberantasan inilah yang saya bertugas saat ini, begitu. Sedangkan untuk di kepolisian, untuk terutama di rekan-rekan narkoba Polda, itu memang hanya menangani proses hukum dari
orang-orang tersangka penyalahguna atau pengedar gelap narkoba. Oke. Demikian. Oke, siap. Berarti intinya adalah sebetulnya ada hal yang membedakan gitu kan ya. Ya, membedakan tapi ada sedikit tapi ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan sebetulnya antara BNN sama kepolisian ya. Oke. Pak, ini kalau misalkan kita ngomongin tentang pemberantasan narkoba yang ada di Jawa Timur khususnya ya Pak ya. Apa sih yang jadi tantangan yang paling besar gitu buat BNN buat ngeberantas yang namanya korupsi narkoba? Tantangan dalam hal pemberantasan narkoba, dalam hal saya bertugas. Tantangannya ada. Banyak. Namun dengan segala keterbatasan itu ya kita harus bisa bergerak untuk penanganan hal tersebut. Jadi dalam BNN itu ada 4 strategi. Ada soft approach. Ada hard approach. Ya, kemudian ada kolaborasi. Kemudian ada yang jadi saya coba saya lihat ada 4. Jadi soft approach itu bagaimana pendekatan kepada masyarakat penanggulangan narkotik. Itu biasanya kalau soft approach diemban oleh fungsi pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi di situ. Ini berarti tugasnya Pak Anto ya berarti ya. Pak Anto, kemudian nanti ada Dokter Pur nanti jam 3. Oh iya betul. Kemudian ada hard approach itu bagaimana rekan-rekan pemberantasan di sana bertugas. Kemudian technological approach mohon maaf ini yang kalau boleh soft boleh ya. Boleh saya buka ya. Aman. Saya juga mau buka kerepean sih sebetulnya. Itu jadi yang pertama kan soft approach ya. Ini adalah bagian pencegahan gitu kan ya, bagian pemberdayaan, terus habis itu rehabilitasi yang kemarin kita udah ngobrol di episode yang kedua sebetulnya barengan sama Pak Anto sama dari BNN juga gitu kan ya. Terus habis itu ada juga hard approach. Apakah hard approach ini yang represif, Pak? Hard approach ini yang represif dalam hal pemberantasan ya. Oke. Kemudian ini kolaborasi. Kolaborasi itu bagaimana? Jadi harus kita sadari BNN tidak bisa bertugas sendiri. Dengan segala keterbatasan, tapi dengan tuntutan masyarakat dan dengan serbuan narkotik yang sebagian besar dari negara luar, kita harus bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik dengan pemerintah daerah maupun penegak hukum yang lain, terutama dengan rekan-rekan kepolisian, dengan TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun bea cukai. Itu kita berkolaborasi. Dari situlah timbul kekuatan besar. Kita bisa menyatukan masing-masing kewenangan yang nanti difokuskan untuk pemberantasan narkoba. Gitu. Pak, tapi kalau misalkan kita ngomongin pemberantasan nih Pak ya, mungkin ini juga ada beberapa sobat sangar yang lagi nanyain juga gitu kan ya. Bisa nggak sih Pak kita memberantas itu kayak dari oyotnya gitu, dari akarnya gitu? Bisa atau enggak Pak? Karena selama ini mungkin yang yang diketahui sama masyarakat umum gitu Pak ya. Ini untuk skala pemberantasannya mungkin masih belum sampai yang paling atas sih dalam tanda kutip ya Pak ya. Mungkin nggak sih? Possible nggak sih Pak? Sudah pernah kita lakukan beberapa kali. Tapi memang tidak setiap saat kita bisa mengungkap sampai ke jaringan itu, karena para pelaku ini antara satu pelaku dengan pelaku yang lain sistem selnya terputus. Ada beberapa yang kita bisa ungkap, salah satunya mungkin kasusnya Freddy Budiman sampai ke atas. Kemudian untuk BNP Jatim yang terbaru kemarin waktu kita ungkap, yang kemudian dirilis oleh Bapak Komjen Martinus Hukom di Bangkalan. Itu awalnya dari penyelidikan yang cuma beberapa gram, kemudian kita bisa ungkap pengiriman yang 8 kilo di Bangkalan Madura. Kemudian dari situ kita bisa melacak sampai ke aktornya yang di Kalimantan, Pontianak. Itu semua kita pos hukum sampai mentoknya ternyata dari Pontianak. Kita lacak, memang dia mendapatkan barang dari negara tetangga. Kalau sudah itu atasnya lagi tuh Pak ya. Sudah putus kita. Oke. Nah, untuk bagaimana dengan negara tetangga nanti itu
antar pemerintah yang ya betul. Karena itu kan hubungan apa ya, kerjasama bilateralnya ya Pak ya. Bilateral. Itu BNP Jatim sampai bisa seperti itu sampai ke akarnya. Sampai ke akar gitu ya. Oke, dan itu memang sudah dilakukan sama BNN ya. Sudah dilakukan. Nah ini jadi buat arek-arek yang takok gitu kan. Jane iki kerjane lapo sih. Nah itu sebenarnya udah dilakukan, Bray. Ya. Ya karena kan arek-arek iki maya Pak. Oh enggak, apa-apa, malum. Karena ketidaktahuan. Ya, terima kasih sama M Radio dengan ini masyarakat jadi lebih tahu. Betul sekali. Karena kan ini suatu hal yang menurut saya harus dikomunikasikan Pak Damar gitu kan ya, supaya masyarakat luas itu lebih tahu lagi sebetulnya kayak gimanakah kinerja dari BNN dan juga pemberantasan narkoba di Indonesia ini sebesar apa, semasif apa kayak itu harus tahu juga mereka ya Pak ya. Tapi ya itu Pak, memang yang menarik itu adalah ketika kita udah merasa bahwa BNN udah merasa bahwa kita tuh udah nyakot seakar-akar gitu kan ya. Tapi emang untuk menghilangkan sampai 100% itu susah Pak ya? Atau emang nggak bisa Pak gitu? Karena ketika udah diberantas kok si ono aja gitu kan, ibaratnya gitu ya Pak? Ya gini Mas, optimis itu harus. Ya, kita harus dengan segala keterbatasan kita harus terus bergerak. Memang memberantas narkoba kalau dikatakan mustahil, saya sampaikan tidak mustahil. Diomongan tidak mungkin bukan. Tapi wajar yang namanya semacam dua sisi mata uang, ada baik dan buruk. Ya. Nyun sewu kalau agak sedikit melebar, ada surga dan neraka, ada setan dan malaikat. Selalu ada seperti itu. Yin dan yang itu selalu ada seperti itu. Bagaimana kita di sini ya jangan putus asa. Kita putus jaringan yang satu, muncul jaringan yang lain. Kita putus lagi, muncul jaringan, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kita optimis, dibantu oleh masyarakat. Saya rasa itu bukan hal yang tidak mungkin untuk kita setidaknya melakukan perlawanan terhadap peredaran narkoba yang tentunya dikendalikan dari luar negeri. Ya, semua memang dikendalikannya emang dari sana ya Pak ya sebetulnya gitu kan ya. Pak, tapi kalau misalkan menurut Pak Damar sendiri gitu kan ya, selaku orang dari BNNP Jawa Timur, apa sih Pak sebetulnya yang menyebabkan orang-orang itu kayak nggak cuman menggunakan narkoba aja, nggak cuman make aja, tapi mereka juga memilih untuk jadi dalam tanda kutip pengusahanya ya. Apa gitu ya? Maksudnya yang jual gitu. Apa sih Pak latar belakangnya menurut Pak Damar? Kalau saya tidak bisa menjawab terlalu spesifik ya. Sebetulnya itu perlu dilakukan pendalaman oleh mungkin akademisi yang punya keahlian di bidang itu. Tapi kalau sekilas hasil yang tersangka yang saya tangkap, kalau yang level bawah yang cuman jual 1 gram, 0,5 gram, latar belakang mereka secara ekonomi, gitu ya. Mereka jualan dapat sesuatu keuntungan di situ, walaupun keuntungannya menurut saya tidak banyak. Tapi untuk orang-orang, mohon maaf dalam arti untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Easy money ya Pak ibaratnya. Easy money. Nah ini bagaimana seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya, saya rasa perlu juga kita mengumpulkan para ahli yang bisa membahas itu lebih jauh sehingga bisa ada solusi yang terbaik untuk masyarakat. Namun di BNN sendiri hal seperti itu sudah kita coba tangani melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan. Yang nanti Pak Anto bisa menjelaskan lebih dalam. Itu. Menariknya di BNN sih kayak begitu sih. Maksudnya nggak cuman perkara pemberantasan aja, tapi juga berupaya ya. Apalagi di titik-titik yang bisa dibilang dalam tanda kutip kalau kata Pak Anto rawan. Iya kan? Itu memang di sana diberikan pembinaan. Ya kan? Terus habis itu diberikan semacam dalam tanda kutip pencegahan lah Pak ya. Untuk bisa dapat penghidupan yang layak lah daripada jual narkoba. Karena tadi sempat cerita juga Pak Damar gitu kan, salah satu contohnya adalah di Aceh ya Pak ya. Nah di Aceh yang dulu katanya itu orang-orang di sana pada nanam ganja buat bisa dapetin penghasilan ya. Tapi sekarang ternyata di sana udah diubah ya Pak ya. Kopi ya sekarang. Usaha kopi dan cukup berhasil. Tapi kalau misalkan gini Pak, ini kita misalkan ya, itu kan di daerah Aceh dulu. Ketika ada petani-petani yang mereka tuh nanam ganja. Nanam ganja itu kan pasti kan ada pemodalnya Pak ya. Pasti kan misalnya kita ngomong ada pemodalnya. Misalkan mereka adalah dikasih modal sama orang investor lah. Itu kalau misalkan ada kasus yang seperti itu, pemberantasannya yang diberantas itu si petaninya ini atau si investornya Pak? Jadi seringkali masyarakat memang yang petani ini jadi korban.
Oke. Karena yang paling dekat ya, yang Ya, pasti ya. semua berawal dari bawah. Namun kita berusaha juga untuk sampai kepada investornya, Oke. itu pasti akan tercatat. Ya, Gitu ya. Tentang aliran dana dan sebagainya. Tapi tetap yang kena, yang Ya. dirugikan pertama kali adalah petani. Petani ganja tersebut pasti akan kena proses hukum, gitu. Kemudian baru langkah ke pemodalnya. Tapi tetap saja petaninya yang akan menjadi korban dari ya para bandar ini. Itu kami himbau, mungkin nanti kalau memang M Radio juga nanti dilihat dan didengarkan oleh pemirsa seluruh Indonesia, tolong masyarakat untuk tidak terlibat dalam hal tadi sampaikan penanaman ganja gitu. Jangan, lebih baik tanam produksi yang lebih bagus lah, mungkin kopi atau durian mungkin sekarang yang lagi. Durian betul sekali. Nah. Ini bukan duda keren, Pak ya? Bukan. Oh, bukan. Durian itu durian ya. Oke, durian ya. Bahasa Surabaya nih, Mas. Durian betul sekali. Mungkin banyak juga gitu, ada beberapa daerah yang dia menghasilkan tebu, yang mendingan nanam tebu aja gitu kan. Karena kan siapa tahu kita bisa surplus gula juga ya, Pak ya. Jadi nggak pakai sampai impor lagi gitu kan, ibaratnya begitu ya. Pak, cuman gini, kalau misalkan kita balik lagi ke tantangan sama kendala, kita tahu lah, maksudnya kita menyadari bahwa BNN ini kan sebetulnya tantangannya juga luar biasa, Pak ya. Tantangannya untuk memberantas narkoba juga luar biasa. Ada nggak sih, Pak? Maksudnya melibatkan hal-hal yang terbarukan dalam hal ini mungkin teknologi ya. Atau dari BNN mungkin melibatkan teknologi untuk bisa dibilang juga memberantas yang namanya penyalahgunaan narkoba. Ada atau enggak, Pak? Nggak tahu, mungkin AI kah? Atau mungkin apa gitu, Pak? Mungkin loh, Pak Damar, mungkin ya, ini mungkin. Ada. Jadi saya di bidang pemberantasan BNN, itu jabatannya memang kasih intelijen. Namun kepala seksi intelijen ini di BNP Jatim membawai 3 fungsi sebetulnya. Satu di bidang penyidikan, satu lagi bidang pemberantasan, maksudnya yang bagian nangkep ya, operasional. Kemudian satu lagi di bidang intelijen IT, intelijen teknologi. Ada itu, Pak? Ada. Kayak di film-film berarti? Ya mirip-mirip seperti Mission Impossible lah. Asal. Saya. Jadi berdasarkan data informasi dari masyarakat, kemudian kita olah data tersebut, baik medsosnya, apapun itu yang kita bisa olah secara IT. Dari sana kemudian kita mengerucut pada salah satu tersangka gitu ya. Itu kita feedbackkan kepada rekan-rekan opsional. Rekan-rekan opsional melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke ranah penyidikan. Seperti itu. Oke. Berarti ranah penyidikan itu termasuk ranahnya kepolisian juga ya, berarti, Pak ya? Ya. Oke. Baik. Berarti ada ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang teknologi, ada juga, Pak ya? Ya. Apa tadi technology approach ya? Ya. Approach ya. Jadi ini ada ini. Ini barusan kebuka, saya lupa ya. Oke. Ada soft power approach. Ya, itu yang bekerja di bidang rehabilitasi, pencegahan, pemberdayaan gitu ya. Terus kemudian ada hard power approach, itu yang pemberantasan. Ranahnya Pak Damar nih. Kemudian ada smart power. Ini smart power gimana, Pak? Smart power ini udah kayak otomotif ya, ngomongin fitur-fitur mobil ya. Bukan ya, beda ya, Pak? Smart power approach, jadi pendekatannya di bidang teknologi, bagaimana mengungkap suatu jaringan melalui pendekatan teknologi gitu. Kemudian yang terakhir cooperation, ya tadi saya sampaikan, itu bagaimana ya kolaboratif dengan rekan-rekan penegak hukum yang lain maupun pemerintah daerah atau pemerintah stakeholder. Dengan BUMN juga kita kerjasama. Ya. Gitu. Tadi waktu sebelum kita take ini ya, sebelum kita rekaman, sempat ngobrol sama di off air sama Pak Damar gitu kan ya, kalau ada beberapa hal yang sudah dilakukan sama BNNP Jatim gitu kan ya, pemberantasan korupsi, narkoba yang ada di tempat-tempat hiburan malam. Ya. Mungkin bisa diceritain, Pak, ada satu momen yang mungkin seru menurut Pak Damar gitu kan ya, waktu melakukan operasi itu, pemberantasan narkoba itu di beberapa tempat hiburan malam, atau mungkin ada tempat yang lain gitu kan. Ada nggak, Pak, yang mengena banget di Pak Damar gitu? Kalau di tempat hiburan malam, saya rasa biasa saja. Biasa aja ya? Menurut saya biasa saja sih, karena udah terbiasa ya. Udah sering banget ya? Udah sering banget. Namun kita tidak sembarangan melakukan kegiatan
razia di sana. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan razia, saya selalu ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Kita melakukan penyelidikan dulu di sana. Apakah memang benar di sana ada indikasi peredaran gelap narkotika? Siapa yang lakuin penyelidikan nih, Pak? Anggota BNN pastinya. Anggota BNN ya. Oke. Nah, berdasarkan surat perintah dan sebagainya lengkap. Nah, kemudian menuju ke sana, kalau memang ada, baru kita lakukan kegiatan untuk razia. Razia itu ya? Ya, razia seperti itu. Tingkat apa ya, bisa dibilang termasuk efektif nggak sih Pak kalau misalkan kita ngomongin di tempat hiburan malam ya? Razia di tempat hiburan malam itu efektif nggak untuk targetnya BNN nih? Untuk target BNN biasanya selama ini kita berhasil tangkap ya, karena kita harus melakukan penyelidikan dulu. Sedangkan untuk bagaimana membuat pola pikir pengedar agar nggak mengedarkan ke sana itu sangat penting. Sangat efektif. Jadi pada waktu BNN melakukan kegiatan di sana, orang-orang yang akan melakukan peredaran gelap narkotika akhirnya nggak berani melakukan peredaran di sana. Ini dengan tidak mengurangi rasa hormat pada rekan-rekan masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan di beberapa tempat hiburan malam di Surabaya, monggo-monggo saja. Senyampang tidak menggunakan narkotik. Ya, karena itu tentunya sangat merugikan untuk masyarakat. Betul, karena tadi Pak Damar juga sempat cerita kalau ternyata mostly orang-orang di tempat hiburan malam itu memang waktu habis dites urin itu mostly mereka emang cari happy. Maksudnya negatif, banyak yang negatif itu Pak ya? Banyak negatif. Pak, tapi waktu ini kita ngomongin tentang razia yang ada di tempat hiburan malam nih, contohnya nih Pak ya, contohnya. Apakah semua orang yang ada di situ akan kita tes atau dipilihkah? Atau gimana tuh Pak Damar? Pada waktu kita melakukan razia, kita tentunya bersama-sama dengan dokter dari BNN. Nah, dokter BNN ini biasanya sangat paham bagaimana orang-orang yang mungkin dalam tanda petik ada di bawah pengaruh di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Nah, biasanya sih dapat, karena kan dokter yang tahu ya. Kalau saya kurang menguasai. Tahu saya kalau ada yang positif, menurut dokter positif dan ini positif. Tolongnya coba dinggikan dulu, dijauhin. Kemudian dilakukanlah interogasi, pertanyaan kamu barang dapat dari mana gitu ya. Belinya di mana, berapa harganya. Dari situlah kemudian akan berkembang ke penyelidikan yang lebih lanjut. Saya pernah ungkap yang lumayan agak gede di Surabaya. Awalnya dari seperti itu. Dari kita ditanya, kemudian ini kan orang yang sebetulnya perlu kita tolong. Iya betul. Karena dia kan korban sebetulnya. Korban gitu ya. Dari situ dia ngomong, Pak saya belinya di sini, berapa belinya, kapan kamu beli, berapa harganya, siapa yang jual. Dari situ kemudian kita coba selidiki lewat IT ya. Kemudian kita bisa ungkap sampai jaringan atasnya. Untuk yang bersangkutan tentu langsung kita rehabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan ya. Kalau penyalahguna candu wajib dilakukan rehabilitasi. Siap. Tapi kalau yang balik lagi yang tadi lagi Pak, untuk memilihin orangnya itu kan berarti ya adalah perannya dokter dari BNN ya Pak ya? Itu apa yang biasanya dilihat sama dokter? Maksudnya ini kita misalkan lagi di tempat hiburan malam nih Pak, tempat dugem nih kita bilang ya. Terus habis itu ada 4 orang nih. Nah itu apakah semua diperiksa satu-satu sama dokter BNN itu? Ini kayaknya positif, ini kayak positif, ini kayaknya enggak gitu. Semua gitu Pak ya? Iya. Diperiksa satu-satu berarti ya? Ya kalau sana ada 100 orang tentunya nggak bisa satu-satu ya. Karena ya dokter punya keahlian tersendiri yang saya juga nggak ngerti. Tapi waktu dokter katakan dari 100 orang, dari 10 orang yang diperiksa dokter, biasanya 5 orang bisa ada indikasi positif. Oke. Spill Pak, apa kira-kira yang dari fisik yang terlihat lah, paling kelihatan aja? Biasanya kalau saya sendiri kalau ngelihat dari apa yang sudah dilakukan dokter, kalau saya lihat ya tingkahnya agak nggak normal sih ya. Kalau orang happy ya cuman happy aja, tapi kalau ada kedatangan BNN tuh udah tingkahnya sudah bingung, ketakutan, udah pada diem, berusaha menenangkan diri, atau malah dia sikapnya nggak tenang gitu, malah ketahuan. Dari wajah gitu? Dari wajah, ya itu ada rasa gugup, gitu ya. Ada rasa ingin seakan-akan dia tidak menggunakan, gitu ya. Malah ketahuan. Malah ketahuan ya. Jadi intinya adalah saat jadi misalnya dia tenang-tenang aja, mungkin bisa aja nggak diciduk ya Pak aslinya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Tapi kan saya tahu
dokter BNN punya keahlian-keahlian yang Iya, pastilah, pasti. Maksudnya ekspertisnya mereka itu pasti di situ kan, Pak ya. Oke. Pak, ini tapi kita ngomongin tentang tantangan lagi yang selalu alami mungkin sama BNNP salah satunya gitu kan ya. Apalagi dalam hal ini adalah dari divisi pemberantasan undernya Pak Damar gitu kan ya. Ada tantangan apa lagi yang paling dirasa Pak Damar ini abot iki, tapi ya harus dilakuin gitu kan ya, harus mau nggak mau gitu kan. Dalam hal pemberantasan harus saya akui di Jawa Timur ada beberapa daerah, ada beberapa tempat yang diindikasikan jadi kampung narkoba. Jawa Timur ini Pak ya? Di Jawa Timur. Sorry Pak, Jawa Timur itu kan agak gede Pak ya? Ya. Yang menuju ke barat atau ke timur Pak? Ini Nyuwun Sewu, bisa di-spill, boleh di-spill nggak Pak? Di Madura. Kemarin ya udah jelas-jelas tadi Bapak Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Martinus Sukom, pada waktu kita ungkap 8 kilo, kemudian beliau saat itu juga menyatakan kita rilis di Bangkalan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada satu kampung di Bangkalan yang memang banyak dalam tanda petik pengiriman narkotik selalu ke arah sana. Bentuk yang bukannya berat, tapi tantangan ini ya. Tantangan adalah bagaimana kita ungkap narkotika di kampung itu. Memang ada perlawanan dari warga masyarakat. Kemudian di Sokabana, itu warga M Radio, silakan lihat di YouTube. Ada sampai sekarang bagaimana perlawanan warga Sokabana, Sampang untuk menghalang-halangi petugas BNN saat melakukan penindakan di sana. Itu ada datanya ada. Ada ya pakai gitu ya? Ada di YouTube ada. Maksudnya sampai yang dia melakukan menghalang-halangi itu ada ya? Pak? Tantangan seperti inilah yang saya hadapi. Tapi tentunya ya tidak akan menyurutkan langkah saya. Betul. Itu kan kita kerja ibadah Mas. Ya betul. Ya wis. Istilahnya kalau saya dulu di daerah operasi saya sempat ditugaskan di Aceh tahun 2002. Pimpinan saya menyampaikan kamu tugas di daerah konflik. Peluru ada NRP-nya. Gitu ya. Di daerah konflik sana alhamdulillah sampai sekarang saya aman. Tidak jadi apa-apa. Tapi ada juga rekan-rekan yang di sana jadi korban. Nah, makanya saya sampaikan kita kerja ikhlas saja, beribadah, nothing tulus gitu kan ya? Nothing tulus, insya Allah Tuhan akan melindungi. Betul itu yang paling penting itu kan. Mudah-mudahan juga ya teman-teman dari BNN Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dan daerah-daerah lain termasuk pusat selalu dilindungi dalam lindungannya ya Pak ya. Kita berdoanya itu karena ya memang nggak gampang lah kita ngomong tentang pemberantasan narkoba ya Pak ya. Itu dia baik faktor internal maupun eksternal kan gitu kan. Sama-sama tantangannya besar juga gitu ya. Pak, tapi ada nggak sih, nggak tahu, maksudnya dari BNN sendiri gitu kan ya, mungkin ini ranahnya mungkin akhirnya jadi BNN pusat ya Pak ya. Ada nggak sih kerjasama BNN sama lembaga internasional Pak? Sehingga bisa ngelacak yang namanya lintas negara gitu, atau nggak boleh emang? Boleh ya? Boleh. Jadi kalau BNN untuk di Amerika kita kerjasama dengan DEA. Beberapa kali rekan-rekan DEA memberikan informasi bagaimana peredaran gelap yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, maupun rekan-rekan DEA melakukan pelatihan teknis gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan di rekan-rekan BNN. Untuk di Australia dengan AFP, Australian Federal Police. Kemudian dengan negara ASEAN yang lain kayak Thailand, Singapura, beberapa kali itu. Siap. Masih ada kolaborasi itu juga Pak ya? Masih ada. Karena untuk mempermudah juga. Karena peredaran gelap narkotika ini sebetulnya bukan masalah Indonesia saja. Itu juga masalah dunia gitu. Sebetulnya betul. Masalah dunia. Sehingga perlu ada kerjasama bareng. Betul. Gitu ya. Emang ini masalah dunia. Waktu terakhir saya ke Amerika Pak, lebih tepatnya di Philadelphia kemarin. Itu Pak, itu parah banget waktu saya jalan. Saya sampai
apa ya, deg-degan Pak jalan di sekitaran situ. Saya lihat videonya. Iya. Lihat YouTube-nya, aduh ngeri. Ngeri. Maksudnya ya kayak udah kayak mumi aja gitu loh, kayak maksudnya betul. mayat hidup ya dalam tanda kutip ya. Betul. Pak, tapi kalau ngomongin tentang target atau KPI sendiri yang ditargetkan gitu kan dari pusat untuk BNP Jatim dalam rangka pemberantasan narkoba, Pak. Kayak gimana targetnya, Pak? Kayak misalkan dalam jangka waktu 1 bulan kita kan harus bisa memberantas atau mengungkap sekian kilo kah atau kayak gimana itu, Pak? Jadi untuk BNN lebih dikedepankan kepada ungkap jaringan. Ungkap jaringan. Ya. Memang katakanlah pada waktu ditangkap barang bukti yang didapatkan cuma 100 gram, mungkin 100 gram saja. Memang yang tinggal pada waktu itu 100 gram, tapi kemudian kita lacak, ternyata peredaran 100 gram ini katakanlah seminggu bisa 3 kali. Oke. Berapa itu sudah dalam 1 bulan? Ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang kita tekankan adalah jaringan. Makanya pada waktu kita nangkap seseorang membawa narkotika seberat berapapun, kita berusaha untuk sampai ke atas. Ini barang dari mana, sampai mentok sampai ke atas, sampai pada tahap kita tidak bisa lagi mampu membuktikan secara penyidikan. Gitu ya. Tapi mungkin data lidik ada nih. Nah, data lidik inilah kemudian kita kirim ke BNN Pusat untuk dilakukan analisa. Karena bagaimanapun juga saya yakin, BNN pun yakin bahwa jaringan yang ada di peredaran narkotika yang dari Sabang sampai Merauke ini pasti akan terikat. Ada terkait satu dengan yang lain. Nah, ini yang kemudian dimasukkan kepada BNN Pusat untuk dibuat jadi semacam big data. Dari big data itu akan terurai bahwa ini narkotika ini datang dari jaringan, mungkin jaringan Golden Triangle di atau jaringan Bulan Sabit yang di Arab sana ya, Afghanistan dan sekitarnya, atau mungkin jaringan dari jaringan Amerika Latin gitu akan terurai di situ. Tapi kalau misalkan kita ngelihat peta dunia, Pak, berdasarkan data Pak Damar yang mungkin Pak Damar punya ya, dari luar negeri itu yang mostly masuk Indonesia itu dia paling besar dari belahan negara mana, belahan benua mana, Pak? Yang masuk Indonesia ya? Masuk Indonesia ya, narkoba. Jadi kalau di Indonesia ini yang paling banyak jenis narkotika amfetamin, sabu. Paling gampangnya sabu-sabu ya. Itu metamfetamin, met gitu ya. Nah, paling banyak memang dari Golden Triangle. Golden Triangle itu antara Myanmar, kemudian Laos, Thailand, sekitaran situ. Itu kawasan narkotik Golden Triangle. Dari sana. Sebenarnya nggak cuma narkotik aja Pak di situ ya. Di situ juga judi kalau nggak salah juga di situ juga Pak ya. Parah sih Golden Triangle itu ya. Ya itulah bisnis yang luar biasa sebetulnya. Yang memang dalam tanda petik untuk singkat kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Tapi dalam hitungan jangka panjang akan sangat menghancurkan. Kalau Mas, Mbak, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, Cak Ning ya. Asoy. Cak Ning. Bagaimana situasi dulu, ada cerita perang candu di kekaisaran Cina yang zaman Manchuria kemudian hancur sedemikian rupa karena adanya perdagangan candu dari negara-negara Eropa pada waktu itu sehingga menghancurkan kekaisaran Cina gitu ya. Jadi kekaisaran terakhir. Apakah Indonesia sekarang diserbu itu? Menurut saya ya. Saat ini Indonesia berusaha dilemahkan oleh orang-orang di luar negeri yang tidak ingin Indonesia maju. Tahun 2045 apakah akan menjadi Indonesia emas atau menjadi Indonesia cemas? Nah itu dia. Ya, C-nya ketinggalan tuh tadi ya. Cemas sama emas nih. Nah, kira-kira bakal jadi mana tuh? Salah satunya bagaimana untuk merubah cita-cita Indonesia emas menjadi Indonesia cemas dari luar negeri adalah ini, narkotik. Betul sekali, itu paling gampang mungkin misalnya ya. Oke. Bagaimana nanti masyarakat jadi bodoh, masyarakat tidak produktif, masyarakat merasa ngapain sekolah pinter-pinter nih. Jualan narkotik aja udah bisa kaya. Nah, itu pemikiran yang salah jelas. Akan menghancurkan keluarga itu dalam waktu jangka panjang dan Indonesia dalam jangka
Ya. Pasti itu adalah bigger picture-nya Pak ya, bisa dibilang gitu kan ya, untuk bisa menggembosi yang namanya semangat Indonesia menggembosi semangat Indonesia untuk tahun 2045 bisa menjadi Indonesia emas gitu kan ya. Iya. Tapi Indonesia ini kan bangsa pejuang. Iya. Dan kita jangan sampai dikalahkan. Betul. Seperti itu. Yes. Sini juga ngajak teman-teman semua di sini. Jangan sampai. Nah, ini program yang paling dekat nih Pak ya. Maksudnya selama 2024 yang mungkin masih belum sempat dilakukan dari BNNP Jawa Timur Pak. Program apa nih kira-kira yang akan dijalankan dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat dalam hal pemberantasan, tentunya saya akan lebih dalam hal pemberantasan ya nanti tentang rehab dan pasti beda lagi itu. Nanti beda lagi. Kalau kami dalam hal pemberantasan, kami akan lebih meningkatkan kemampuan di bidang IT gitu ya. Karena perkembangan IT informasi teknologi ini semakin cepat muncul hal yang baru dan kami harus mempelajari hal baru tersebut. Karena dalam tanda petik kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, tapi juga kemajuan teknologi ini bisa juga dimanfaatkan oleh para pelaku betul, peredaran gelap narkotika untuk memperlancar kegiatannya mereka. Nah itu dia, jadi kayak kejar-kejaran Pak ya. Iya. Maksudnya si pelaku ini juga belajar, tapi dari sisi penegak hukum di Indonesia juga belajar juga nih. Ya, kita harus seperti ini ke depan. Program kami di pemberantasan adalah itu, meningkatkan kemampuan pengungkapan narkotika di bidang teknologi terutama. Karena memang sekarang eranya udah teknologi informasi udah seterbuka ini juga gitu kan Pak ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin juga harus dipelajari juga gitu kan ya. Jangan sampai kalah sama mereka-mereka yang menggunakan untuk efek negatif. Iya, betul. Terakhir nih Pak, terakhir untuk Pak Damar gitu kan ya. Karena habis ini kita bakal lanjut lagi bareng ngomongin tentang rehab nih bareng sama Dr. Pur nih. Jadi alurnya gini, P2M nih, pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan. Nanti terakhir rehabilitasi, betul sekali. Ini terakhir mungkin pertanyaan dari saya gitu kan ya, dari Nano untuk Pak Damar gitu kan. Jangka panjang Pak, yang target antara rencana jangka panjang dari BNNP Jawa Timur yang akan dilakukan untuk bisa memberantas narkoba dalam jangka panjangnya Pak ya. Tadi ada 4 hal. Yang tadi disampaikan. Kita udah punya panduan. Soft power approach, hard power approach, kemudian teknologi, kemudian kooperasi. Nah, itu yang akan kita dorong. Betul. Dan nanti akan terwujud dalam kegiatan-kegiatan yang akan terurai nantinya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini satu persatu. Jadinya nanti bisa jadi 4 SKS gitu ya. Nah betul sekali. Wow jadi jadi kayak kuliah jadi gitu kan ya. Ini mungkin terakhir yang paling akhir last but not least Asoy ya kan. Ini mungkin untuk masyarakat di luar sana yang pesan dari Pak Damar lah, jangan sampai terlibat, nggak tahu itu mulai dari penggunaan ya kan, penyalahgunaan, terus habis itu ya ada di lingkaran itulah Pak. Apa yang mungkin bisa disampaikan sama Pak Damar nih? Terima kasih pada M Radio yang sudah memberikan kesempatan pada BNNP Jawa Timur khususnya di bidang pemberantasan. Pesan yang ingin kami sampaikan, hindari penyalahgunaan narkotika. 1, 2, jauhi keterlibatan untuk coba-coba mengedarkan, menyimpan beredar narkoba. Karena 1 dan 2 ini akan berakibat pada diri sendiri, berakibat pada keluarga. Garis besarnya, globalnya akan berakibat pada cita-cita para pejuang kita yang kita sudah berjuang 78 tahun yang lalu untuk merdeka. Jangan sampai dengan barang yang seperti itu kita terpuruk menjadi bangsa yang tidak merdeka lagi. Betul. Karena bentar lagi 10 November ya. Pahlawan harinya masih hari pahlawan. Itu sumbernya dari Surabaya loh. Iya loh. Ojo sampai arek Surabaya. Sampai arek Surabaya sing awal berjuang teko Surabaya iki dikalahno karo narkoba. Nah, itu dia ya. Kalau misalkan memang masih ada kesempatan merdeka. Kalau misalkan memang masih ada kesempatan untuk bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, manfaatin ya, Pak ya.
Ya, karena itu adalah salah satu cara untuk bisa memutus rantai narkoba paling gampang lah itu ya. Itu ya, jangan sampai gampang dibodohi. Ini karena easy money, tapi ya efeknya cuman segitu aja, sebentar aja. Setelah itu keluargamu akan hancur. Ya, betul. Gitu ya, naudzubillah, jangan sampai kita semua kena yang namanya keterlibatan narkoba ya. Betul. Pak Damar, terima kasih banyak buat waktunya yang nggak lama ini sebetulnya gitu ya. Jadi aku pengen ngobrol lebih lama lagi sama Pak Damar sih. 86 ngopi aja telepon. Pas aku kalau kerjaan nganggur ngopi nang ini. Iya siap. Nanti kita tukar kontak lah ya. Kopi ini enak Rek. Kopi ini enak Rek. Nah, ini kopi AM Radio nih gitu kan ya. Buat kamu yang masih belum pernah mampir ke AM Radio, langsung saja bisa ngopi-ngopi di sini. Mampir saja, kopinya enak. Siap. Oke, Pak Damar, terima kasih banyak ya Pak. Habis ini saya bakal lanjut sama Dokter Pur ngomongin rehabilitasi. Semoga juga pemberantasan narkoba di Jawa Timur khususnya di bawah perintah komando dari Pak Damar bisa ya, walaupun nggak kelar-kelar amat, tapi yang pasti tetap istiqomah ya Pak ya. Ada usaha terus lah gitu ya. Oke, matur Pak Damar, selamat siang. Salam Jatim Sangar. Sadar melawan narkoba. Merdeka. Pak, ulangin bareng-bareng Pak. Oke. Gimana? Berarti saya harus diajari nih. Jatim Sangar. Sadar melawan narkoba. Merdeka. Oke. 10 November nih soalnya. Iya betul. Oke. Sadar ngelawan narkoba, merdeka gitu ya Pak ya. Oke. Hitungan ketiga Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Jatim Sangar sadar ngelawan narkoba. Merdeka. Sampai ketemu lagi di podcast Nano Narko di episode selanjutnya. God bless you all. Bye.